Kali ini saya akan membahas seputar Indium Decoder dan Encoder Utility seperti video saya sebelumnya, seperti yang sudah saya janjikan. Kebetulan untuk encodernya sudah saya rilis ya 11 jam yang lalu, tetapi untuk videonya saya belum sempat buatkan. Walaupun teman-teman bisa lihat sebenarnya untuk listnya sudah saya update, begitu juga dengan file rilisnya ya. Untuk encodernya sudah saya rilis, nanti kita akan jelaskan perlahan biar teman-teman memahami untuk apa dan bagaimana begitu ya kira-kira. Nah, ini buat teman-teman ya, jika kebetulan ini untuk decodernya ini saya tulis compatible. Ini sebenarnya hasil beberapa router yang sudah saya cantumkan, ini hasil testing saya, dan beberapa lainnya saya temukan dari beberapa forum. Jadi jika misalkan router teman-teman belum ada di list, teman-teman silahkan coba saja, tidak jadi masalah, karena untuk melakukan decoding itu tidak akan merubah file asli ya. Jadi jika terbaca untuk tipnya ya, jadi tip berapanya, berarti router teman-teman bisa di decoding ataupun di encoding ulang ya. Dan di sini juga saya akan jelaskan sedikit saja perbedaan decoding, encoding, hashing ya. Kalau hashing itu nggak bisa dibalikin sih, kecuali kita bisa di fire ya, karena hashing itu semua jenis hashing itu one way ya, berbeda dengan istilah decoding dan encoding. Oke, saya tidak akan bahas masalah hashingan, nanti videonya malah makin aneh. Di sini kita fokus ke encoder saja. Jadi jika teman-teman ya, untuk jangan terpacu di sini, karena saya saat ini belum melakukan riset ataupun belum main-main lagi di forum-forum untuk mengetahui tip-tip berapa saja yang bisa digunakan. Tapi kalau ada yang tip baru yang belum saya masukkan, nanti juga pasti akan saya masukkan ya, selama decodingnya terbaca tip berapanya. Oke, mungkin bagi teman-teman ini ya yang sedang mempelajari dunia perouteran, terutama dari cara pabrik membuatnya begitu ya. Walaupun saya bukan orang pabrik, saya belajar secara otodidak selama bertahun-tahun untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Oke, kita fokus ke encoding saja. Jadi saya untuk cara decodingnya tidak perlu saya jelaskan, kemudian untuk cara instalasinya juga tidak perlu saya jelaskan, sudah saya demokan secara singkat di video sebelumnya. Kita fokus ke encoding saja. Untuk cara downloadnya tidak perlu saya jelaskan, karena sudah tinggal teman-teman buka saja halaman GitHub-nya ya, atau teman-teman cek di deskripsi. Oke, kita akan belajar sedikit saja, tidak perlu banyak. Untuk saat ini setelah video ini diterbitkan, untuk tip encoding berbagai router itu yang terbaru masih termasuk tip 6 ya. Tetapi mungkin setahun, 2 tahun atau 10 tahun kemudian mungkin sudah keluar yang versi tip 7. Nah, ini bagaimana cara membaca tip 0, tip 1 secara manual ya. Kalau ini kan sudah jadi program, saya sudah buatkan program. Ada caranya, terutama seperti format header ataupun little endiannya dan lain-lain, ada caranya. Nanti mungkin saya akan ini buat teman-teman yang ingin mempelajari format header berbagai jenis router, jika tidak ada di list ini, atau mungkin teman-teman memang ingin mempelajarinya, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan secara singkat, tetapi tidak akan saya jelaskan secara menyeluruh seputar berbagai algoritma ataupun deskripsi seperti AES, CBC seperti itu ya, seperti ini ya, tidak akan saya jelaskan. Tetapi yang paling krusial dari pembacaan tip router ya, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan. Itu menggunakan tool bawaan Windows saja kita sudah bisa melakukannya. Oke, di sini untuk encoder tip 0 ada tip 6. Nah, ini perbedaannya ya. Secara teknologi ya, di sini saya kelompokkan tip 0 adalah teknologi yang paling lama ya. Jika router teman tip 1, tip terbaca tip 2, tip 3, tip 4, tip 5, tip 6 itu urutan teknologi pembuatannya ataupun encodingnya ya dari pabrikannya. Misalkan router saya F660 terkunci di tip 4, itu tidak akan berubah untuk cara pabrikan untuk apa ya, untuk encodingnya. Kira-kira seperti itulah. Tapi kita fokus ke cara penggunaan encoder saja. Kalau saya jelaskan seputar hal tersebut mungkin tidak akan selesai 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Jadi ini saya jelaskan singkat saja. Dari penamaan tip 0 sampai 6 adalah urutan dari teknologi pada router tersebut ya. Semakin jadul berarti tip 0. Singkatnya kira-kira seperti itu ya teman. Oke, kita
langsung fokus ke encoding. Untuk tip 0 adalah ini untuk sekarang saya jelaskan secara singkat seperti ini ya, tanpa kompresi, tanpa enkripsi. Tip 0 itu tanpa kompresi, tanpa enkripsi. Ada dua mode, ada yang raw tanpa kompresi, kemudian ada yang menggunakan jelly tapi tidak di enkripsi. Itu khusus tip 0. Ini untuk formatnya teman-teman, jika terdeteksi tip 0, teman-teman gunakan yang tip 0, tinggal copy saja. Kebetulan ini untuk tip 0 tidak menggunakan data seperti model ataupun serial ya. Ini tinggal copy saja langsung jadi encoder. Nanti juga saya akan jelaskan apa tujuannya. Misalkan kan ini config kita, kemudian kita sudah dapat datanya, outputnya, lalu kita encoding ulang. Itu teman-teman harus tahu dulu tujuannya, teman-teman mau encoding ulang untuk apa. Kalau saya encoding ulang itu untuk membuat file kosongan. Contohnya di sini saya akan cari repository saya yang membahas config F670L mana ya. Nah ini nih. Nah ini contohnya kita bisa membuat file kosongan lalu kita bagikan. Ini kasus cukup sederhana ya. Jadi kira-kira seperti itu saja sih. Oke, nanti kita langsung terakhir ini ya. Kita langsung ini untuk encodingnya enggak lama sih pokoknya. Jadi kalau teman-teman mau encoding silahkan sesuaikan dengan decodingnya ya. Jika decodingnya tip 0 gunakan tip 0. Jika decodingnya terbaca tip 4 gunakan tip 4 biar nanti tidak melenceng. Nanti akan saya demokan menggunakan tip lain juga. Nanti kita akan praktekkan. Ketika saya terbaca tip berapa saya akan gunakan tip yang lain. Kemudian ada tip 1, ada kompresi. Kemudian ada tip 2, ini ada yang ada yang ASCII. Kemudian ada tip 3, saya tidak akan jelaskan semua. Kemudian ada tip 4, ini varian untuk chipon lama. Untuk F670L versi pertama dari pabrikan ada yang terbaca tip 4. Kebetulan saya juga ada yang beli yang 670 versi dari toko oren itu terbaca tip 4 ya, karena firmware-nya versi awal begitu ya. Kemudian ada tip 5 dan tip 6. Saat ini yang baru saya temukan sampai tip 6 ya. Nanti di video selanjutnya kita juga akan belajar secara hackdam untuk membaca format header. Jika sewaktu-waktu mungkin saya tidak bisa update lagi ya, namanya juga kan kita manusia, pasti kita tidak tahu gitu ya berapa lama kita akan hidup gitu ya kira-kira. Oke, saya akan langsung demo saja ya. Seperti di video sebelumnya saya akan menggunakan demo dari konfigurasi Zipon F670L ya. Tip 6 ini saya sudah jelaskan. Ini support untuk chipon produksi baru seperti saya bilang. Jika teman-teman belum saya masukkan ke list decoder seperti tadi. Nah, sebelum saya masukkan itu teman-teman tinggal tes karena saya belum ngetes lagi untuk yang lainnya kira-kira seperti itu ya. Oke, kita langsung buka saja. Kita buka menggunakan CMD bawaan Windows saja. Oke, setelah terbuka kita masuk ke foldernya. Karena saya menggunakan Windows, untuk masuk ke foldernya kita pakai ini, kita enter. Oke, sudah masuk ke foldernya. Kita saya langsung testing. Nah, di sini teman-teman, kebetulan saya testing menggunakan yang tip 6. Untuk tip 6 ada serial, ada MAC. Kemudian ini yang menggunakan derivasi ya. Kemudian ada yang manual key. Untuk manual key teman-teman hanya perlu memasukkan key saja. Key ini didapat dari hasil decoding ya. Pokoknya ada datanya. Kenapa seperti key, seperti if-nya saya tampilkan di decoding itu biar teman-teman nanti bisa simpan ya. Pokoknya kalau teman-teman melakukan decoding itu ada data-datanya seperti make, if, key, itu teman-teman simpan. Nanti bisa dimanfaatkan untuk melakukan encodingnya. Oke, di sini biasanya saya menggunakan yang key sih. Tapi demo kali ini kita akan gunakan yang serial dan MAC. Dan saya juga di sini tidak akan menggunakan serial asli saya dan MAC perangkat saya begitu ya, biar saya tidak banyak sensor saja sih. Saya ngasal saja menggunakan ini masih bisa diverifikasi. Kenapa? Karena memang tipnya sama ya. Ini hanya untuk demo. Kalau teman-teman ingin melakukan encoding secara real, teman-teman ubah dulu untuk serinya dan MAC-nya, atau teman-teman tinggal copy, teman-teman edit ininya dan MAC-nya, lalu teman-teman copy ya, lalu masukkan di konsol. Oke, di sini bentar. Oh, ini saya hapus dulu. Nah, ini kan ada, ini saya bekas testing. Nah, ini contohnya teman-teman decodingnya sudah ada. Outputnya tidak zero ya, harus ada
angkanya, harus ada isinya. Lalu kita paste saja di sini, lalu kan bentar biar kelihatan hasilnya. Nah, di sini teman-teman ada, nah ini sudah jadi binnya ya. Nah, ini sama dengan aslinya. Nah, pertanyaannya ini 32 ya. Kalau secara kasat mata, kenapa jadi 30? Ini masalah kompresi, tidak jadi masalah sebenarnya. Kenapa? Karena untuk yang F670L yang versi dulu itu bahkan lebih besar ukurannya, ada yang sampai 64 KB gitu ya. Ada yang 40 gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini tidak jadi masalah selama format headernya sama. Tidak jadi masalah karena ada seperti ada kompresi dan lain-lain ya. Kan begitu kira-kira. Dan ini untuk kandidat coverage-nya aja udah ngaco ya. Ini ngaco. Yang ngaco, kenapa ngaco? Karena saya menggunakan yang ngasal gitu ya. Nah, ini untuk Mac dan serialnya ngasal gitu. Tidak masalah walaupun ini jadi. Kalau ini jangan diupload sih, karena kita kan setiap router itu ada identifikasinya. Oh ya, untuk tip ini teman-teman ya, bisa mana ini bisa memakai template untuk menyalin header ya, wajib untuk tip 6. Makanya saya khusus tip 6 ini menggunakan template ya. Nah, ini nih maksudnya template config ya, ini jadi nah ini ya originalnya, template dari original file config-nya begitu ya. Ini aslinya ya, asli bukan router gitu. Untuk template bisa diimplementasikan juga untuk mengcopy headernya. Ini saya tidak dicentokkan semua untuk format tip 5 sampai tip 4321 karena dikhawatirkan ini di GitHub-nya terlalu terlalu banyak begitu ya. Tapi pada dasarnya untuk tip 0 sampai 5 bisa berfungsi tanpa menggunakan template. Tetapi kalau tidak berfungsi, saran saya gunakan template seperti tip 6 ini ya. Nah, ini teman-teman cukup mudah, tinggal ini saja. Misalkan ini tip 5 copy, contoh ya. Ini contoh, kalau pengen menggunakan template tidak masalah, malah lebih bagus sebenarnya kalau semuanya pakai template. Nah, ini kan defaultnya tidak ada template-nya, teman-teman tinggal copy saja yang ini kan folder, ini file. Nah, tinggal disesuaikan, dan ini folder config, ini filenya begitu, tinggal disesuaikan. Kalau mau pakai template, tambahkan saja template. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini tidak diwajibkan tetapi disarankan gitu ya. Tetapi untuk tip 6 decoding yang terbaca tip 6 diwajibkan menggunakan template begitu ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan hasil decoding dan kita ingin melakukan encoding ulang, tujuannya apa? Nah, biasanya seperti saya tadi bilang, biasanya saya akan mengencoding ulang dengan mengosongkan data. Misalkan tidak ada wifi-nya, dikosongkan seperti PPOE-nya, atau bahkan kita merubah akses levelnya. Tetapi ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Jika teman-teman ingin melakukan encoding ulang, saya akan buka saja. Kita langsung fokus ke dev out saja. Nah, di sini teman-teman, misalkan teman-teman merubah posisi ini, misalkan ini atau merubah row table, ini tidak boleh ya. Ini sangat tidak rekomen jika teman-teman merubah data-data ataupun mungkin menghapus ya. Misalkan ini tabelnya dihapus lalu kita encoding ulang, ini tidak rekomen pokoknya. Itu bisa merusak ya perangkat teman-teman. Bukan merusak sih, bisa error gitu ya. Nah, yang saya rekomendasikan teman-teman merubah value, kemudian ini value itu seperti ini ya, atau contohnya ini kan untuk, nah ini nih user ya. Ini untuk beberapa router kan ada yang menggunakan login admin, ada yang menggunakan user khusus GTA ya. Jika teman-teman lihat akses levelnya, ini kan user itu biasanya fitur ketika login ke web UI-nya terbatas ya untuk halamannya. Nah, untuk ini tidak jadi masalah. Misalkan kita ubah ke aksesnya menjadi level 1, kemudian kita ubah juga ke 1. Jadi ketika kita login menggunakan user dan user, ini kita mendapatkan full fitur karena kita login menggunakan super admin. Begitu juga untuk adminnya. Ini saya demokan di video sebelumnya, sudah saya perlihatkan. Misalkan ini super admin sebelumnya karena sering berubah sendiri begitu ya, kita turunkan akses levelnya jadi 2 begitu ya. Nah, ini jadi levelnya diturunkan ke level 2 gitu ya. Nah, jika ini sudah dinaikkan ke level super admin, apakah nanti ini yang passwordnya bisa berubah jadi diacak lagi dari pusat? Seharusnya enggak sih, karena sejauh yang saya ketahui untuk perubahan remote access untuk firmware update dari ACS itu ada algoritma enggak ngasal gitu, dan itu tidak dilakukan secara manual satu-satu. Bayangkan ya,
pelanggan seperti pelanggan InHome yang ratusan ribu atau jutaan begitu anggap ya. Bagaimana merubah setiap user adminnya satu-satu itu tuh nggak mungkin dilakukan secara manual. Jadi punya sistem yang sebelumnya ya begitu, jadi menggunakan kombinasi password default begitulah intinya. Contohnya ini dikunci menggunakan yang Telkom DSO begitu ya. Karena saya ini seperti Telkom DSO ini biarkan, tapi kita bisa turunkan levelnya dari level 2. Ini juga teman-teman kalau ini sebenarnya tidak masalah kalau teman-teman misalkan ubah jadi admin ya. Jadi kan ini kalau misalkan nih contoh Telkom DSL 12 ini tidak akan error, kita ubah jadi admin, huruf kecil ya, admin, ininya kita jadi admin. Nah ini ada peluang nanti berubah lagi, atau kita ini kembalikan yang ininya ke Telkom DSO, ini yang pasti bakal berubah. Nah ini ya kalau dulu kan seperti ini, seperti adminnya, teman-teman save lalu teman-teman jadikan config lagi, lalu teman-teman upload ke router teman-teman, tunggu mungkin nggak butuh lama sih sebenarnya, biasanya 3-4 hari atau 2 hari bisa, atau bahkan 1 hari tergantung sistem sih. Ini akan berubah lagi seperti tadi ya, jadi kembali lagi ke yang passwordnya aneh-aneh lagi begitu ya, itu akan berubah lagi begitu ya kira-kira. Itu salah satu contoh manfaat dari encoding. Sebenarnya banyak tapi tidak akan saya jelaskan cukup panjang lebar karena dikhawatirkan videonya kepanjangan. Itu hanya salah satu apa tujuannya dan manfaatnya. Oke teman-teman, di sini saya tidak akan jelaskan panjang lebar seputar encoding. Sebenarnya saya ingin menjelaskan cukup banyak ya, biar kita sama-sama bisa mempelajarinya untuk edukasi sekaligus evaluasi begitu ya kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Oh bentar seperti tadi ya, saya akan testing cepat saya akan copy yang ini ngasal. Nah di sini walaupun tip 3 ada serial dan MAC-nya ya, karena saya tadi tip 6 kan contohnya, ini sama ada MAC dan payloadnya, ada serial dan MAC-nya. Kita coba tip 3 ngasal saja sih ini untuk terakhir. Oke, kita akan paste di sini, maka akan terjadi error karena memang tipnya berbeda ya kira-kira seperti itulah. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.